Sahabat IM News, kembali lagi bersama kami di channel yang membahas kisah-kisah Islami. Kali ini akan kami sajikan kisah terharu pemuda Afrika pada masa Rasulullah. Sebelum disyariatkan azan, setiap nabi dan para sahabat hendak melaksanakan salat 5 waktu cukup menggunakan hitungan waktu. Namun, manakala selesai dibangun Masjid Nabawi Madinah dan para sahabat pun telah berkumpul untuk melaksanakan salat, Nabi pun menunjukkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Saat itulah awal mulanya disyariatkan azan sebagai pertanda tibanya waktu salat sekaligus mengajak kaum muslimin untuk salat berjamaah. Maka pria berkulit hitam asal Afrika itu pun berdiri di tempat yang tinggi, dan melantunkan azan dengan suara khasnya, yang terkenal mempunyai suara emas yang indah dan tinggi, sehingga suaranya terdengar seluruh penjuru kota Madinah kala itu. Semenjak itu pula, posisinya tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat mengikuti peperangan, atau saat keluar kota bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi kemanapun Nabi pergi. Hingga Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dengan wafatnya Baginda, Bilal sangat terpukul dan merasakan kehilangan yang amat mendalam, dan semenjak itu pula Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, "Dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu atau karena Allah?" Abu Bakar hanya terdiam, tidak menjawab sepatah kata pun. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku," sambung Bilal lagi. Khalifah Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Ternyata kesedihan atas wafatnya Rasulullah semakin lama semakin mendalam dan terus mengendap di hati Bilal. Dengan kesedihan itu pula yang mendorongnya meninggalkan Madinah, untuk menuju negeri Syam bersama pasukan Fatih Islami dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Bilal pun lama tidak mengunjungi kota Madinah. Hingga pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpinya, dan menegurnya. "Ya Bilal, wa ma hazal jafa. Wahai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" tegur Nabi dalam mimpi Bilal. Bilal pun bangun terperanjat. Saat itu pula dia segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah makam Nabi yang ada di sana. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, Bilal berseduh dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah sang kekasihnya. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu baginda Rasul, putra Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Bilal yang kian beranjak tua memeluk keduanya, sembari matanya sembab oleh tangisan. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami," pinta salah satu mereka. Di saat yang bersamaan Umar bin Khattab yang telah jadi Khulafaur Rasyidin juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu salat tiba, dia pun naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Mendengar lantunan itu mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara itu mengingatkan mereka pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan, kini suara itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata, "Asyhadu an la ilaha illallah,"
Seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak menyahut kata yang serupa, bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan, seluruh isi kota Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan, semua menangis, teringat masa-masa indah bersama sang baginda kekasih mereka. Orang yang paling keras tangisnya adalah Amirul Mukminin, Khalifah Sayyidina Umar. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti beliau. Dan azan yang tak bisa dirampungkan itu adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, karena kesedihan yang sangat mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang derajatnya terangkat begitu tinggi karena pribadi itu. Sahabat Muslim, semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Sekian, terima kasih.